Allah subhanahu wa ta'ala Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul aliyyil azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur dengan inayah Allah Jalla. Pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini, semoga kita dan limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian, amin. Nyambung pengajian kemarin halaman 27, sifat yang keenam dari sifat Tuhan wahdaniyat. Jadi pada pagi hari kita bicarakan tentang al-wahdaniyat. Sifat yang keenam dari Tuhan wahdaniyat. Al-wahdaniyatu fizat wa sifat wa fil af'al. Pertama-tama al-wahdaniyatu fizat annaha laysat murakkabatan min ajza'in muta'addidatun. Asa Allah subhanahu wa ta'ala pada diri Tuhan itu hanya satu lah. Dan diperbolehkan mengatakan seperti orang-orang Nasrani dan Yahudi. Kalau Nasrani kan Isa ibnullah ya, Isa anak Allah ya. Lalu ditanggapi oleh mereka Isa Allah kan Tuhan. Ini pahaman orang yang kada bertauhid. Yang kedua Uzair ibnullah ya, Uzair anak Allah ya. Sehingga Uzair merasa anak maku Tuhan akhirnya. Ini pahaman orang yang kada benar lah. Yang benar Allah itu hanya satu, diri Tuhan hanya satu lah. Ialah bahwa diri zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersusun. Dan diri zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak berjuju. Maksudnya bahwa diri zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersusun seperti misalnya bahwa Tuhan tidak berkepala dan tidak bermata, tidak bertelinga, tidak berhidung, tidak juga bermulut, tidak bertangan dan tidak pula berkaki. Ini nangkat bahwa Tuhan tidak bersusun. Ada kita ini bersusun, nah, merekap ngarannya. Nah, merekap itu bersusun dari kepala, mata, telinga, batis, tangan, bersusun ngarannya. Tuhan berlainan daripada kita, berarti Tuhan kada bersusun seperti kita kan, atau seperti makhluk yang lain. Ini mencegah satu saat pada ketika sakaratul maut jargura jana datang berikum bakapala bermata bertelinga ngaku Tuhan sah lagi aku sebagai Tuhan, kada sah karena Tuhan kada bersusun. Ini satu saat jarguranya di sakaratul mautnya datang hal-hal kayak itu, maka ajaib benar, mengherankan benar, sinsalabin jadinya. Di sini ketajuban kita, terpengaruh kita dengan sinsalabinnya, nyali selamat gigi anak bakal terus. Kita terpengaruh dan keajaiban dan keheranan melihat benar. Akhirnya terlimbah keyakinan kita lah. Terlimbah juga iman bakalan mati dalam keadaan kekafiran nih. Nah, ini yang dimaksud bahwa Tuhan kada bersusun, kada murakab, kada jus kada bertelinga, kada bertangan, kada seperti kita lah. Satu, bahwa zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersusun, tidak pula berurutan. Nah, dan zat Allah ta'ala tidak berjujuk dan berbilang-bilang. Jadi Tuhan kada banyak satu. Oleh karena itu Allah berfirman, coba lihat. Nah, munculnya walam yalid walam yakul lahu. Nah, walam yalid walam yakul lahu kufuwan walam yakul, ini munculnya. Nah,
Allah asalnya hanya satu. Tuhan tidak beranak, Tuhan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada bagi Tuhan yang menyamai seseorang. Manusianya asal satu juga. Siapa? Nabi Adam. Tapi jadi berapa miliar manusia. Tuhan kadang kayak kita, kalau butuh hanya satu, lebih banyak jadi janganlah. Seperti manusia jangan. Oleh karena itu jarak pula. Malam kan datang nih perguruan guru Tarmiji nih. Pengurusan haji Tarmiji setelah menyambat ketinggalan hajinya disangitkan di tanggalan haji. Karena ada orang haji ada disebut ngarannya waktu undang haji sangitnya. Karena biaya naik haji berapa aja astagfirullah. Makanya jangan batu tulis nih ketahuan sendiri. Ada bandar aku jadi tahu. Padahal ada apa? Bangka tempat ngarannya haji lah. Orang udah berhaji kada diundang kada membuat ngaran haji sangit kan. Aduh. Jadi hal-hal ini amun terjadi lah kita coba ngeredam hati jangan sampai sangit lah. Ini membahayakan untuk kan melanda. Enggak hendak sangken, enggak hendak sangit. Jadi berdosa kan. Apa yang dipertanyakan oleh perguruan guru At-Tirmidzi ke sini? Sudah rajin kebiasaan, tapi ini perlu diulang lah. Jadi ini pertanyakan, alim orang di Gawas di Mekah. Haji Tirmidzi itu menelpon waktu itu sini ahli nahu guru aja. Kami belajar di Mekah ya. Pokoknya ahli nahu. Menhaji Haji Suti kan ahli nahu, kok tahu ya. Karena Haji Suti belum pernah di pesantren. Nah, jadi ini pertanyakan dari Gambut ke kemari tuh. Alim orang gampang kan tadi dulu pada Gus Kumpul Taman Darussalam. Umur waktu kemarin 85 tahun udah. Sebelum Covid. Nah, tapi meninggal dah waktu komisi di Gambut karena di Gambut rumah kan. Jadi kebetakonan guru-guru ada di Darul Ilmi nih. Tinggal guru sudah innalillahi. Soalnya Haji Tirmidzi kan mendengar juga aja. Nah, nanti pertanyaan beliau kemarin ya. Nah. As-syari'atu bila hakikatin atilah, ini aja nih pertanyakan. Jadi ditulisnya Haji Syutilah supaya melihat, supaya aku nih kada kalau mengalam putih. Tapi aku sendiri kada kalau mengalam putih dari aku tulisnya. Tapi kalau kita kada tulis nang mendengar sanksi berbicara bisa kasih kemari. Lalu masuk ke dalam hati berajana pikiran yang dikendalikan oleh hawa nafsu lawan setan, keempat terlena sasat barataan, gurunya sasat, jamaahnya juga sesat. Amun kita bertulis, kita kembali kepada maksud ini. Nah, jadi nanti tanyakan as-syari'atu bila hakikatin atillah, syariat tanpa hakikat hampa. Ini aja dari Gambut beliau bermalam bakorinah kemarin. Bamoda aja. Beralim caranya orang biasa kurang lebih. Orang tua berpikir nih. Karena orang tua mencium sudah bau tanah. Lah kita jangan pindah paiannya istilah bir anom. Kadang-kadang anom tak dulu pada non tua juga. Aku harus menjawab. Karena ada di karangan aku Kak. Dan di kitab-kitab tersebut ada sama pengarang Bahari lawan pengarang Wah ini kada ingat juga menjelaskan. Dan aku baca kitab-kitab tersebut yang lain. Nah itulah kelemahan manusia. Aku tulis di hadapan beliau waktu itu pakaian aja, pakai spedol. Walam yusammin Nabi sallallahu alaihi wasallam ismahu subhanahu wa ta'ala fi alamil hakikat illa binur. Ini kalau kita ingin tahu maksud asyariat bil hakikatin supaya boleh kita kada hampa kita. Tidak memberikan nama Nabi kita
akan nama Tuhan, nama suci, nama tinggi, padahal hakikat hanya dengan nur. Nabi memberikan nama diri Tuhan pada alam hakikat, pada alam sebelum ada alam semesta hanya dengan nur. Ini nama Tuhan di alam hakikat hanya nur, ahad juga ya kan. Kenapa Nabi beri nama diri Tuhan dengan nur? Karena nur itu orang dulu mengatakannya nur jihad. Masalahnya masalah tajalli. Telah tajalli lah menampak. Nabi tahu bahwa diri Tuhan itu nur. Orang dulu mengatakannya dengan nur jihad. Ini jar mu'alim. Batamad Darussalam aku belajar sidin di Banjarmasin. Jadi kalau aku menjelaskan, Nabi tahu bahwa diri Tuhan itu nur. Orang dulu mengatakannya nur itu ialah nur jihad. Diri bagi Tuhan. Jatuh kalimat tambahan menjelaskan bahwa nur itu diri bagi Tuhan. Nabi diam, berani aja sih dia. Belum sampai saat waktunya kalau lah. Datanglah Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu kepada Nabi kita. Apa kata Jabir? Demi ayahku dan demi ibuku, berikan tahu, berikan kabar kepada hamba baginda Rasul apa yang mula-mula yang ada gitu aja sudah. Apa yang mula-mula ada, batajali Tuhan. Kalau batajali benampak Tuhan. Kepada siapa? Kepada Muhammad. Diberi nama Nabi dengan nur. Diri Tuhan itu diberi nama dengan nur. Itu di dalam kitab Jawahirul Bihar, wa amman nur wa ismun wajat. Wa amman nur. Adapun itu nur, boleh dikatakan nama, zikir sudah. Boleh juga diartikan diri. Kalau diartikan diri lebih abdal dari segala musyahadah. Lebih abdal daripada zikir kan kayak itu nih. Belum salawat. Kan terjalinya diri Tuhan kepada siapa? Kepada Muhammad. Itu nanti dikatakan oleh Nabi kita kepada Jabir, yang pertama ada adalah Nur Muhammad. Tuhan terjali kepada bernampak kepada Muhammad. Lah kita biar bersilah dengan Nur Muhammad. Dengan yang pertama ada, dengan yang dinyatakan oleh Nabi dengan lisan kepada Jabir berdasarkan hadis Nabi, ana minallah wal mu'minuna min. Aku jar Nabi daripada nur Allah, mereka orang mukmin. Laki-laki perempuan adalah daripada nurku, daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Tuhan hanya satu. Diri Tuhan Pak satu juga. Alhamdulillah. Nah, jadi nama Tuhan satu di alam, nama Tuhan di alam hakikat nih. Diri Tuhan dia satu, ahad juga ngarannya kan. Qul huwallahu ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Tuhan di alam hakikat ahad juga, ya kan? Kalau alam Tuhan di alam syarat berapa? 99 nama. Kita kembali ke asal diri. Itu orang yang percaya bahwa Tuhan Esa. Wasama subhanahu wa ta'ala isma nabi fi alamil hakiki Nabi Muhammad. Tuhan memberikan nama dirinya pada alam hakikat hanya dengan Muhammad. Ahad juga nih. Satu juga. Satu nama Nabi di alam hakikat, satu diri Nabi. Nah, ahad juga. Jadi berapa jumlah ahadnya? Yuk. 4. Nah, 4 ahadnya. Nah. Jadi 4 ahad. Ahadnya ya wahdaniyah. Kalau orang Tauhid mengatakan wahdaniyah. Kalau Tuhan mengatakan dalam Al-Quran ada satu. Nah, ada 14 tadi lah. Yalah. Satu nama Tuhan. Yalah. Nah, nama Tuhan. Lawan diri Tuhan. Nah, satu diri Tuhan. Ini nama Tuhan di alam hakikat. Kalau nama Tuhan di alam syariat jumlah 99 nama.
Kita kan membicarakan tentang wahdaniyat, satu nama Tuhan, satu diri Tuhan, nama Tuhan dialamatkan, diri Tuhan dialamatkan, diri Tuhan dalam dunia satu doang, artinya wahdaniyat. Kayak itu aja sute. Nah baru yang kedua, dan Al-Quran qul huwallahu ahad. Ini artinya benar kayak ini. Katakanlah hai Muhammad bahwa dia Tuhan. Allah ini bahasa Arab, kalau bahasa kita Tuhan. Ahad satu aja, jadi satu Tuhan di dunia nih. Nah, satu Tuhan di dunia nih. Nah, ada dua. Nabi satu juga. Jangan ada orang, jangan sampai mengaku Nabi. Dan apabila orang mengaku Nabi, berarti dua kan murtad jadinya tuh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berikutnya lah ahad juga nih. Manusia asalnya ahad. Nah, Tuhan berbeda dengan manusia nih. Manusia jadi berapa miliar jumlahnya, hanya satu asalnya dari Nabi Adam. Ini yang dikatakan bahwa Tuhan berlainan dengan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Nah, kalau Nabi bang satu dua. Nah dari Nabi banyak. Nabi kan bukan Tuhan. Kan sudah dijelaskan pada ketika Nabi wafat, reaksi sahabat luar biasa. Banyak yang mengatakan Muhammad itu Tuhan. Kenapa? Karena selalu tingkah laku beliau, akhlak beliau itu bermanfaat dengan para sahabat lah. Menjadi ketenangan jiwa dan pikiran bagi para sahabat di zaman itu. Melihat Nabi aja mereka bahagia luar biasa. Alhamdulillah pada orang sugih nang kada tahu di Tuhan. Jadi menangkap Nabi ini Tuhan. Apa jasanya Abu Bakar? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan mata wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, Allah hidup kekal. Lalu sadar sahabat. Kenapa? Karena sahabat melihatnya bahwa Nabi kada berdaya lagi, kada berupaya lagi, jaga dikuburkan, dimakamkan. Sadarlah itu karena apa? Karena kecintaan, karena kerinduan Nabi, karena manfaatnya. Batau Nabi cakanya kita masih itulah, bisa kada nak kepisahan Nabi juga. Cakanya kita masih itu tuh. Sampai Sayyidina Umar Ibn Khattab, manusia yang paling kejam menentang dari kerasulan Nabi kita, akhirnya datang kepada Nabi berkata, "Syaghalatni." Artinya aja nah. Tepat-tepat juga kasetnya sudah Tuhanilah. Telah menyibukkan kepadaku kecintaan kepadamu hai baginda Rasul melebihi dari kecintaan hamba dengan Allah. Artinya lawan Nabi ini luar biasa. Kadang lain lagi rasanya tanah melebihi dari cintanya lawan Tuhan. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Tamma imanuka ya Umar. Sempurna iman engkau hai Umar. Dalam Al-Quran Allah berfirman mayyuti'ir rasul. Ini dalam Quran. Mayyuti'ir rasul. Takut atau Allah. Nah, ini kalau arti yang mudah dipaham, barang siapa mencintai Rasul sama dalam mencintai Allah. Jadi Nabi ini menduduki kedudukan Tuhan, namun bukan rohani Nabi ini. Nah, kada lain jar gerajana rohnya ada kita, rohan kita Muhammadiyah nih. Roh Nabi ini nah, zatnya nang wajib kita percaya itu.
Bagi orang dalam ilmunya kan, jadi Nabi ini menduduki kedudukan Tuhan sehingga apa yang dikatakan Nabi wahyu. Firman dari itu yang dicatat oleh para sahabat hadis-hadis Nabi itu karena dianggap wah sebagai rujukan bagi kita umat. Kenapa? Karena memandang para ulama rohani Nabi ini sawujud sarahasia. Nah, menyambat wujud rahasia paham ya kalau ada kita menisbahkan rohani kepada Muhammad, rahasia daripada rohani kita kada lain. Ada roh Nabi ini. Kalau Abdul Hamid Abdullah ini kan biar Abdul Hamid Allah rohun itu Abdul Hamid Abdullah Muhammadun jasadun jargura jangan salah. Nah, itu kan pada Lailatul Ijtima di tarik tahun 74 di Bati-Bati ditempatkan Guru Haji Junawi itu kumpul Guru Haji Mekirkan aku 4 marawin 3 Guru Hajang lagi karena Guru Hajang kalau ada kitab disuruh orang aku nang disuruh baca ya kalau jadi merane aja di wabis itu enggak anal karena dihigani bujur halus tapi lambok rawit. Kan heran guru Jumran terkenal di belakang Terhaman. Beguru Haji Pamartang Kesong malam 3 malam. Gurunya Haji Mantang Kesong parak lemah guru dia mana ya. Waktu di Bati-Bati oleh bekes benaran. Jadi jadi guru ajana Tuhan satu, Nabi satu, manusia satu asalnya. Nah, Tuhan berbeda dengan kita. Tuhan satu aja, kada beranak dan kada. Nah, berbeda dengan manusia. Makanya Nabi Adam babi ini. Lalu anak banyak jadi berapa miliar manusia. Nabi kenapa? Nabi mengatakan mereka orang mukmin kayaknya banyak wajar karena Nabi diutus untuk jadi rahmat bagi sekalian umat gitu. Paham ya kalau tinggal lagi nah dimintu aja untuk jadi rahmat bagi sekalian alam. Itu Al-Qur'an menerangkan wa arsalnaka illa nah. Kita disuruh berzikir lantaran memuji-muji Tuhan. Sang pencipta, nah, diingat-ingat ya, diuji-puji-puji ya. Kira sang Tuhan mulai diingat-ingat, kalau dipuji-puji seakan-akan lupa daratan. Kayak itu aja masalahnya. Nah ini yang dimaksud as-syari'atu bil hakikati. Nama Tuhan di alam hakikat hanya satu. Nama Nabi di alam hakikat hanya satu. Wa man jama'a bainahuma, barang siapa mengumpulkan keduanya faqad tahaqqaqa, baru dikatakan benar. Apa yang benar? Benar yang dipercayainya, benar yang diyakininya, benar yang dirasakannya, benar yang dipandangnya. Jadi jarak gurus kumpul musyahadah Nur Muhammad lebih afdal daripada musyahadatul af'al, lebih afdal daripada musyahadatul sifat, lebih afdal daripada musyahadatul asma, lebih afdal daripada musyahadatul zat, lebih afdal daripada zikir, selawat nang kada berhuruf suara. Kenapa? Bisa memandang diri Tuhan yang satu. Ya Allah. Apalagi diyakininya dirasakannya, berarti dirinya ada hubungan diri Tuhan. Itu nah jadi lebih afdal daripada memandang. Pandang. Tinggal pandangan aja. Tapi kalau meyakini merasakan Bang, kan jadi diri kayak itu masalahnya. Ini menurut Al-Quran dan hadis. Kalau pandangan menurut Allah, kayak itu pahaman. Yang benar, aku jadi malam syukur, cakap tidak ada tahu juga. Nah, alhamdulillah aku jadi kawan kembali belajar kada maunya. Sama-sama Darussalam. Menyesal juga matian udah beratan. Sampai aku dianggap alumni tertua Darussalam Banjarmasin. Alhamdulillah, cukup panjang umur aku. Nah, Tuhan memberikan tahu namanya kepada Nabi kita. Nabi kita berada di alam syariat.
mulai dari Allah sampai sabur, jumlahnya 99 nama. Dianjurkan kita mengenal Allah, diberi nama ma'rifat. Oleh karena itu jar Guru kada sempurna ma'rifat sebelum mengenal asal kejadian. Karena asal kejadian diri kita udah di Tuhan diri, bahasa Nabi ya Nur Muhammad. Yakin ya rasakan yang keluar dari mulut Nabi karena ini wahyu kali kan. Lain wahyu ini wahyu berdagang, berdagang kekerimpangin. Wahyu ini yang keluar langsung dari Tuhan melalui perantaraan nabinya. Wahyu kadang melalui perantaraan Jibril, itu wahyu lengkapnya. Habis sudah. Nama Nabi di alam syariat 201 nama. Ini kita kalau ingin tahu maksud asyariatu bila hakikatin atilah. Jadi nama Tuhan di alam syariat 99 nama. Nama Nabi di alam syariat 201 nama. Ini kalau jumlahnya berapa yuk? 300. Iya kan? Oleh karena itu kalau kita menyebut nama Tuhan, mengingat nama Tuhan jangan kurang dari 300. Supaya ada kaitan lawan Tuhan lawan Nabi. Kalau nambah titik sebutin jadi berapa? 3.000. Itu puas. Tambah titik seorang. Titik sebutin lagi 3.000 itu puasan. Sama 300 ikan imbat untung masukkan dunia sudah dari segala penjuru 300 saja. Tapi kalau tiap hari 3.000 dunia mindar. Ada rezeki datang, tahu rezeki datang. Karena ujian Nabi kita anak Abdul Qasim. Aku bapak nama bagi-bagikan apa yang dibagikan Nabi termasuk rezeki. Hanya kita tahu bahwa maksud daripada asyariatu bila hakikatin atillah. Karena kan dipertanyakan oleh perguruan Citra Meji. Jadi maksud yang benarnya kayak ini. Asyariatu nama Tuhan di alam syariat ada berapa? Ada 99 nama. Bila hakikatin apabila tidak sama dengan nama Tuhan di alam hakikat hampa. Cari dari 99 nama Tuhan. Sekira-kira sama dengan nama Tuhan di alam hakikat. Apakah ada nur? Itu dikatakan nuran ala nur. Nama Tuhan di alam hakikat yang berhubungan dengan dirinya. Nur nama Tuhan di alam syariat juga berhubungan dengan diri Tuhan. Karena nama diri kada. Itu cara memahami wae. Hendak tambus itu kedua asyariatu nama Nabi di alam syariat jumlahnya 201 nama. Bila hakikatin apabila tidak sama dengan nama Nabi di alam hakikat artilah hampa. Cari dari 201 nama Nabi. Saya kira-kira sama dengan nama Nabi di alam hakikat hanya Muhammad aja. Itu yang dimaksud Muhammad bil awalin lawan Muhammad bil akhirin. Muhammad bil awalin Muhammad satu tapi banyak jadinya setelah dilahirkan ke dunia. Kalau anda tahu kenapa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil akhirin. Jadi akhirin awalin makanya awalin akhir aja kada akhirin kada kawa kita di situ 4. Itu maksudnya ya. Harban rambari bola selawat itu kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin. Muhammad itu ada pada setiap masa dan ada pada setiap tambahannya ada pada setiap tempat. Di mana tempatnya? Jara Yesus. Yesus menjawab lolos saja cuti. Itu aja pengalih ya. Ini dikatakan isbatu Nabi. Tetap ada Nabi. Adanya di mana? Adanya pada keyakinan, rasakan. Ini caranya bertamalah Nabi sudah. Ini karena menjadi ruhnya, menjadi ruh nang. Nah ini maksud asyariatu bila hakikatin
Kumpulkan nama Tuhan di alam hakikat dengan nama Tuhan di alam syariat. Kenanya nur. Kumpulkan nama Nabi di alam hakikat dan nama Nabi di alam syariat Muhammad. Kumpulkan keduanya. Apakah ada Nur Muhammad lah? Ternyata Muhammad diri kita. Berarti di kita ada hubungan dengan Tuhan di alam hakikat, ada hubungan dengan Tuhan di alam syariat, ada hubungan nama Nabi di alam hakikat, ada hubungan nama Nabi di alam. Itu yang dimaksud as-syariatu bila hakikatnya, supaya syariatnya kena, hakikatnya kena, supaya jangan hampa. Paham ya kalau rukun terima kasih, lawas hidup sudah hanya di pengacara dapatnya nak tahukan rasanya. Karena aku belajar mu'alim syukur. Dasar aku ini belajar, jadi kalau berusia pudin dalam kasetnya bahwa sanat ada wadah itu ajar. Nah itu bujur. Apa yang minta sambatakan beliau sendiri menyambat. Karena sudah dianalisa di Banjar Tengah. Makanya datangkan bagiannya kemari-mari. Nah, kita bicara tentang sifat yang keenam. Wahdanya satu tadi. Satu nama Tuhan yang kita perbagi hanya nur. Satu diri Tuhan iya nur juga. Orang mengatakannya nur. Ya satu nama Nabi Muhammad. Satu diri Nabi Muhammad. Satu diri kita. Ya kan asal. Kembali kepada satu. Tuhan lawan Nabi. Bahasa Nabi Nur Muhammad. Oleh karena itu mereka orangnya daripada nurku ya Nabi. Habis sudah. Satu, bahwa zat Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala tidak bersusun, tidak pula berurutan, dan zat Allah Ta'ala tidak berjujuk dan berbilang-bilang, dinamakan kamumpasil pijat. Nah ini orang kamumpasil pijat tuh. Bahwa Tuhan kada bersusun, kada berjujuk. Ngarannya dalam mutahid kamuntasil pijat ngarannya. Nah, kamu tuh berapa banyak mutasi terhubung dengan Tuhan, tetap Tuhan satu walaupun yang diciptakannya bermacam-macam sehingga kita kada kalau mengatakannya atau menyebutnya atau membilangnya kalau itu kamuntasil pijat ngarannya, kembali kepada zat yang satu. Ngaran Nabi banyak kembali kepada yang satu. Ngaran Tuhan yang banyak kembali kepada yang satu. Yang satu bertalian dengan hakikat. Jangan bertalian dengan yang lain. Nah. Wa annahu laisa hunaka jatun tusbihu jatahu ta'ala. Bahwasanya diri zat Tuhan, bahwasanya diri zat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyamainya dan yang menyerupainya. Jadi kalau umpamanya di saat sekarat karena kita belum sampai pada sekarat, jadi kayaknya biasa-biasa no problem aja. Tapi waktu hadap sekarat di situ haru-haran datang. Amun kurang-kurang ketahuan itu bisa terlena kita, akibatnya ya mati kafir. Habis sudahlah. Dinamakannya demikian dengan kamu pasil pijat. Jadi namanya makan Tuhan dengan sesuatu dikatakan kamu pasil pijat. Berapa banyak ada hubungan dengan Tuhan berarti kan? Banyaknya Tuhan lah. Berupa nih, berupa Tuhan. Kalau Nabi berupa dengan tiap-tiap rupa itu wajar. Tapi kalau Tuhan berupa dengan tiap rupa itu kada boleh itu. Karena Tuhan laisa kamitslihi syai'. Dua, wal wahdaniyat la saniyah lahu fi dzatihi. Diri zat Tuhan esa. Tidak dua diri zatnya. Wa huwal wahidul qahar. Quran mengatakan dia Tuhan esa, gagah perkasa itu Tuhan. Qul huwallahu ahad, katakan hai Muhammad, Allah adalah Tuhan yang esa. Wal wahid wal ahad bimakna wahid. Wahidun ahadun artinya satu. Bahasa kita kan. Artinya wahid dan ahad artinya diri zat Tuhan Allah Subhanahu wa taala esa.
Jadi jangan katakan Tuhan banyaklah, satu aja Tuhan. Dan kada seumpamanya Tuhan. Nah kalau di akhirat di sana kena di Sidratil Muntaha lah, Tuhan memperlihatkan dirinya, itu terserah Tuhan, itu hak Tuhan. Kalau di dunia sudah jelas Al-Quran melarang mengumpamakan Tuhan dengan sesuatu yang dijadikan. 3. Pendapat ulama tauhid. Wal wahidu man la saniyalahu. Wahid, ini pendapat ulama tauhid. Wahid ialah orang yang tidak dua bagi dirinya. Itu wahid. Wal ahad pang man laisa lahu, yang kasib. Ahad adalah orang yang tidak terbagi dirinya. Itu ahad. Orang kada terbagi dirinya hanya satu. Wahid, orang yang kada ada duanya, satu aja juga. Ini tafsir dari orang-orang ahli tauhid. Wakila al-wahidu al-munfaridu bi'tibari zat. Wahid menurut pendapat lain ialah asa diri zat Tuhan dan tidak boleh mengiktibarkan diri zat Tuhan 2 dan 3 kada boleh. Wal ahad bang al-munfaridu bi'tibari sifat. Ahad asa diri zat Tuhan, diri zat Allah Subhanahu diibaratkan esa sifatnya. Walaupun banyak, tapi ampun sifat hanya satu. Jadi sifat Tuhan itu satu aja, kudratnya satu, iradatnya satu, undangannya satu, maksudnya kayak itu kan. Dan sifat Tuhan tidak ada juga menyamainya. Jadi dirinya kada ada menyamainya, sifatnya pun kada ada menyamai. PL-nya Pak, saming mawun sepadai kada ada menyamainya. Nah, ini PL Tuhan cemian kita banyak merasa gawian kita. Nah, itu bagi orang yang bertauhid, bagi orang yang makrifat. Kita bicarakan tentang hadiat. Fal wajibu 'alal insan. Fal wajibu 'alal insan. Fal wajibu 'alal insan tahsilul kasbi min hijabin nafsi. Nah, ini penting untuk kita. Ini kira-kira ilmu ini jangan tadinding. Membuat kena diri juga kada tadinding. Fal wajibu, maka bermula nang wajib 'alal insan terhadap kita sebagai manusia tahsilul kasbi, supaya jangan tadinding, supaya jangan tadinding. Apa nang kada tadinding diri lawan Tuhan, lawan Nabi. Ini wajib lah kita, bukan hanya tauhid yang wajib. Ini wajib al-insan di kitabnya nih Sirul Asrarna karangan Syekh Abdul Qadir. Hanya aku catat tadi. Kau potong-potong kebanyakan gak ada paham kan. Menulis dapat juga kan. Ketawa. Karena keluar di kitab akan datang nih, pasti keluar nih. Sudah kebutki tinggal di kita. Fal wajibu al insan, yang wajib bagi kita sebagai manusia. Maksudnya bagi orang mukmin, kalau manusia umum kan. Tapi itu kewajiban juga. Apalagi terhadap orang mukmin. Ini bahasa pengarang kitab nang wali itu Syekh Abdul Qadir. Wajib terhadap manusia tahsil kasbi supaya berhasil, agar dirinya jangan tadi ini supaya terbuka min hijabin nafsi. Kebanyakan orang dinding dirinya untuk Nabi. Maulah sempurna dirinya, ada harapan sempurna. Maulah mendapat faid kada mungkin. Maulah dalam genggaman kasih sayang pun kada mungkin. Karena jauh terdinding. Itu yang pertama. Nah.
Jadi wajib terhadap manusia supaya terbuka dinding. Nah, ini yang pertama. Supaya ini jangan terdinding lontolan Nabi walaupun melalui namanya. Itu pun sudah alhamdulillah. Kalau sampai ke tingkat dirinya kan tahu lagi di dunia, iya. Nah, wahyu nggak ada pegawai lagi, terak jual. Ada menimbang gula lagi, kemudian sudah sampai ke situ ya Allah. Ada paman Tuhan yang lain menjalankan sudah kan. Kita ini masih berjuang kayak apa supaya pensiun segala-galanya tenang. Aku mungkin belum pensiun lagi kemari lah. Wa inna ma yahsulu kasbu. Hanya sana supaya berhasil nih, supaya terbuka kada dinding, maksudnya hasil kasbu tenang. Bima dipati hakikat Nabi dengan mengenal sebenar-benar jalannya supaya terbuka, supaya diri jangan terinding dengan mengenal sebenar-benar diri. Anna hakikatan Nabi ini sudah jelas aja, jelaskan anna hakikatan Nabi ini kalimatnya kan anna hakikatan nafsi. Nah, satu-satunya supaya jangan terdinding nih dengan mengenal sebenar-benar diri. Anna hakikatan Nabi sesungguhnya sebenar-benar diri bijatil muqaddasah wa bijatis syarifah, dengan diri Tuhan yang suci lawan diri Nabi nang ya, apakah ada suci lah diri, apakah dimulilah diri jadinya ya nang wayakpi, nah belum tentu wayakpi dan cukup bil panah wal iskrak binuri Muhammad, dengan panah lawan iskrak di nur. Nah kayaknya aja nah yakini rasakan diri Muhammad, jangan macam-macam ujar Nabi, bukan ujar pendapat, ujar guranya udah ini udah jadi tiba-tiba hari sih bakaram di Muhammad ikan lihat orang yang datang kada tahu juga apa sih ini anugerah Tuhan, ini maunah untuk amalkan. Ibarat lampu mulai kirip sampai nyarak tatap Nur Muhammad kada berbeda. Lalu berangan dari mana datangannya, kalau dasar bujurikan aku nengaran Nur Muhammad nih lah, ini kapan Ustaz Herudin nih macam-macam ya tantang kerusuhan buka Allah, tapi kenyataan kan berangan datangan dari mana-mana. Bujur gulanya memang kita nion mulai kan 5 watt baduin kan sama bercahaya terus kan kasam silwal kamar. Karena terjadilah seperti apa tadi patah rilam Nabi itu apa anta Samson samuian umat Islam ziarah ke makam Rasulullah ya Allah. Nabi mah rahmatan lil alamin. Nanti kita Muhammad Tasir jalan jati aja. Datang aja ya Allah. Kesak darinya kan. Hanya hasil, hanya diperoleh kasab terbuka ada dinding diri. Jangan mana sebenar-benar diri aja. Karena sebenar-benar diri kita pada hakikat ada hubungan dengan Tuhan di Zambi. Cukup hanya panal isyarat di Nur Muhammad. Nah, lawatnya baca nah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barang syarat manakah?
Habis sudahlah. Jadi hanya berhasil supaya jangan tadinding, supaya kasap. Ini kasap terbuka dinding. Jangan arti wahyu kan kasap yang lain itu lain lagi. Itu orang istimewa. Itu aja syuting kan. Nah kalau kita jangan bujur kepada kan kasap. Apa 17 bulan di hutan. Senang hanya berapa diri banang kena itulah gampang aja kena. Itu orang bahari sampai 17 bulan. Karena orang ini kebutuhan dunia ini di pikiran di hati itu ada karena masalah. Kadang itu terpuji aja. Jadi kita yang penting diri jangan terbantai dinding supaya diri suci lawan. Ya, jadi wali itu kena. Aku juga ada sanggup juga terus ada lagi. Nah, habis sudahlah. Wah, ke mana tadi yuk? Kedua, wal wahdaniyat bisifat. Tadi tidak. Wal wahdaniyat bisifat. Wa huwa adamu ta'addud. Falaysa lahu sifatani ka qudratain. Dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid asas sifat Tuhan. Artinya bahwa sifat Tuhan hanya satu. Tidak ada bagi Tuhan dua sifat atau lebih. Nah, mustahil bersifat dua kudrat. Tuhan mustahil dua kudrat, dua kekuasaan. Satu aja kekuasaan Tuhan. Jadi kekuasaan di tangan Tuhan satu kekuasaannya, bukan dua tiga. Tapi kekuasaan sekalian alam semesta. Bahwa ala kulli syai'in. Saya itu apa? Rasa atap sesuatu kan satu sifat Tuhan bukan dua. Nah, itu maksudnya dua sifat, satu sifat Tuhan. Dinamakan dengan kamutasil sifat. Berhubungan sifat Tuhan dengan segala sesuatu yang dijadikan. Walaysa liwairi sifatun. Tusabihu sifatuhu ta'ala. Tidak ada bagi yang lain mempunyai sifat seperti sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya sifat Tuhan. Walaysa li ghairi ta'ala qudratun ka qudratillah ta'ala au ilmun ka ilmillah. Tidak ada bagi yang lain bersifat kudrat seperti kudratullah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang berilmu seperti ilmu Allah. Dinamakan kamu pasil sifat ilmunya melimpah kepada segala orang. Wallahu muhitun. Kan darinya ada. Wallahu muhitun. Nah, ilmu Tuhan melimpah kepada segala orang. Kalau kada melimpah, mana kita tahu? Mana kita kawam hubungkan diri lawan Tuhan lawan? Karena melimpah. Limpah kepada kejadian dunia. Sehingga kita tahu bahwa kita bisa menghubungkan diri lawan Tuhan lawan. Bahwa diri kita dengan ilmu kada tadinding lawan Tuhan lawan Nabi. Mon ilmu aja tadinding jauh lagi diri. Malah kita dalam genggaman kasih sayang ada mau. Habis sudahlah. Ketiga, al-wahdiyatu fil af'al laisa lahu li ghairihi fi'lun min af'al wa wahdinatun fil af'al. Ialah tidak ada bagi yang lain perbuatan dari segala perbuatan melainkan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gawian Tuhan aja gurenya pada kita ampun gawian. Walaupun pada jahilnya kita kesakan Tuhan pada perbuatan, nggak ada perbuatan kita yang syirik. Jadi pertama kepercayaan loh. Semuanya sandarkan lawan Tuhan. Sifat perbuatan supaya kita ini selamat dari kesyirikan. Bihai sulatara bil kauni fi'lan illa fi'lallah khairan kana aw syarran kulluhu minallahi ta'ala. Ini padahal tauhidnya luar biasa aja. Wah, apa dan keluar payu di aku. Nama adakannya guru-guru bisi pesantren berataan di Banjar. Memangnya aku ambil di mana? Karena kayak ini yang tauhid yang ada Pak. Dengan sekira-kira tidak engkau pandang di alam ini ada perbuatan.
melainkan hanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandanglah gawean Tuhan itu aja sudah. Jangan diakui. Ini yang ditakoni gawean kita kena. Kita sadar lawan Tuhan, Tuhan enggak ada menakoni lagi. Malaikat juga ada menakoni gawean Tuhan. Takoni malaikat bila gila malaikatnya. Kan dalam kadang apalagi ayatnya kalau aku cari amma yas'alun tuh nah. Nang ditakoni kita gawean kalau kita merasa nang kita namung gawe kita nang berbuat. Tapi kalau kita sandarkan lawan Tuhan, ada mungkin malaikat menakoni gawean Tuhan. Itu aja ya. Ini yang kita latih lah. Coba dilatih yuk. Aku rajin latih ya sambil santai-santai. Aku ini jangan tapi diganggu kalau pan kena si ibu guru tempat ngaji jadi lima aku di rumah no. Kalau ada kayak itu kan dapat lagunya aku. Aku menjelaskan bagiannya kan. Ini cara aku lah. Kalau gimana guru kan dapat murid darus ya. Om jarakan banyu aja. Jarakan banyu aja. Sebab aku perlu supaya aku karena aku kan pengajarnya bukan di sini aja apalagi di Banjar guru Darul Ilmi. Guru Ilmi sini balot berapa orang? Ada nang tamatan di Bogor, S2 di Bogor. Aduh, yuk batalo sini Mbak, sini Mbak. Ayo kok hadapan ini bukan orang biasa ya Allah. Perlu. Nah, lalu di situ rajin lalu kita buka ilmiah kita menang itu belawasan botak jadinya karena ada terbuka pikiran pada sanggup dia mati kena mungkin kita buka sanggup aja kita habis sudah omongannya mana tadi saya kira-kira lah tidak engkau pandang di alam ini ada perbuatan melainkan hanya perbuatan Allah. Apakah itu baik atau jahat? Jadi yang membedakan ini pandangan iman lah. Nah, kalau kita mengatur perusahaan kayak Wahyu Pak saya diatur kada kawak ada diatur amburadul kena kan. Tapi nama atur Tuhan tuh. Itu caranya malah pasakan. Segalanya terbit daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dinamakan kamumpasil fil af'al. Nah berhubungan lawan gawian kita, gawian Tuhan. Kata kalau meninggal Tuhan kita. Wa amma kamumpasil fil af'al bita'addudil af'al bahwa sabitun la yusihul nafihu illa li'anna af'alahu ta'ala kasiratun min khalqin wa rizkin wa ihya'in wa amanatin ila ghairi zalik. Ini tauhidnya aku ambil di dalam kitab Insanul Kamil Mukammal. Pelajar wadah mu'alim dulu. Artinya kamu pasil bilaf'al dengan bermacam-macamnya segala perbuatan. Macam-macam perbuatan nih. Maka tetap orang yang memperbuat hanya Allah Subhanahu. Ada nakasih tetap tuh pandangan orang yang bertauhid lah atau pandangan orang marifat tidak sah meniadakannya. Meniadakan perbuatan itu kada sah, kada benar. Karena segala perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala amat banyak. Udah binton tuh banyak. Dari yang Allah jadikan umat kada kehitungan. Kita aja kada menyebutnya kan. Dari yang dia beri rezeki, halaman dunia kan. Dari yang dihidupkan dan yang dimatikan dan lain sebagainya. Banyak. Tetap pandang kita Tuhan yang berbuat. Walaupun banyak yang diperbuat oleh Tuhan. Nah ini ngarannya kamu pasir, ngarannya ada hubungan. Wa in sawarnahu bimusyarakati ghairillah fa huwa mampiyun biwahdaniyatil af'al. Dalam kitab Tijanid Darari kami buat misal ada yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala memperbuat, maka dia meniadakan asa pada perbuatan. Ada yang menyamai
Tapi itu kan ikhtilaf, penipuan. Ketinggalan ikhtilaf, penipuan itu. Bahwa ta'ala mumpadin bil khalqi wal ikhtilaf. Allah subhanahu wa ta'ala esa sendirian menjadikan segala sesuatu, memperbuat Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa contoh. Jadi Tuhan memperbuat tanpa contoh, maksudnya yang di luar akal manusia. Tuhan bola alar bau datang dan bapak sekalinya memakan nang tagar menjadi penyakit tahun manusia di luar akal manusia. Apa Tuhan bola lalat dah sangat bisa diolah lagi lah. Tapi kita kena tahu rahasia Tuhan kan. Wa mutawahidun li ijad wal ibda wa khalqil khalqi wa amaluhum wa qaddara arzaqhum wa ajalahum. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mengadakan sesuatu dengan keindahannya, ada rahasianya maksudnya, dan juga menjadikan ini makhluk dan segala perbuatannya, dan yang mentakdirkan rezeki mereka serta ajalnya. Ya, di sini ada janji mubarak, janji mu'allaq, ya kan? Ada yang berubah dengan kita berusaha ikhtiar meminta bisa berubah. Ada yang mu'allaq, nak ada kau berubah lagi ya. Sudah hampir umur sudah 300 tahun. Ditentukan sudah harus mati. Kalau ada mati kan. Nah, jadi ada janji yang bisa berubah dengan memohon. Cuma cara memohonnya aja kita. Nah, jadi nama doa menyatakan bahwa nama doa, nama minta adalah nama Muhammad. Supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Mas'alatun sampai di sinilah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah wasahbihi wa alam ta'ala alimna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.